Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana menghadirkan anak saleh di tengah keluarga kita? Banyak kisah para nabi dan juga para ulama. Bagaimana menghadirkan anak saleh di tengah keluarganya? Kita mau ambil faedah kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, para hadirin sekalian, seorang nabi yang baru mendapatkan anak namanya Yahya di umur 70 tahun. Ini keterangan dari para ulama. Kalau seandainya umur pernikahannya adalah seperti umur Rasulullah SAW 25 tahun, maka selama 45 tahun menikah baru mendapatkan anak. Maka mungkin di antara para jamaah ada sudah punya usia pernikahan, hari ini belum punya anak, belum diberi oleh Allah. Ambillah teladan buat Nabi Zakaria. Ketika ada yang belum mendapatkan anak, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Jangan sekedar minta anak, tapi mintalah anak yang saleh. Karena hari ini banyak orang yang punya anak, diberi oleh Allah anak, tapi anak itu enggak saleh. Orang tua yang memiliki anak tidak saleh, anak durhaka. Anak durhaka ini hanya menyiksa dirinya di dunia. Berapa banyak orang tua yang tersiksa dengan anaknya, hidup menderita, jadi beban pikirannya, stres setiap hari karena anaknya tidak saleh. Maka kalau minta kepada Allah, bukan sekedar minta anak, tapi minta anak saleh. Nabi Zakaria di surat Ali Imran ayat 38, Allah mengisahkan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Rabbi, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, berikan kepadaku dari sisimu min ladunka dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik, anak saleh maksudnya. Ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik, anak-anak yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar setiap doa yang dipanjatkan. Di sini para jamaah sekalian, kita pahami bahwasanya anak soleh itu adalah di sisi Allah. Yang bisa mensolehkan anak itu adalah Allah Ta'ala. Kita kadang sudah mengerahkan semua usaha untuk mensolehkan anak,
sudah dipilihkan sekolah dari TK, IT, SD, IT, SMA, SMP, IT, SMA, IT, atau bahkan pondok pesantren. Tapi hari ini, sampai hari ini belum nampak soleh. Allah nggak menunjukkan pada kita bahwa engkau sejauh mana usahamu mensolehkan anakmu, engkau nggak akan mampu. Seorang ayah nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Seorang ibu nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Tapi hanya Allah yang mampu mensolehkan. Urusan soleh itu adalah urusan hidayah. Maknanya seorang hamba ketika minta anak soleh nggak cukup mengandalkan usahanya. Dia harus minta kepada Allah. Dia harus minta, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anak kita. Minta anak soleh di hadapan Allah Ta'ala. Jangan bersandar pada usaha kita. Terkadang kita sudah merasa, sudah mendidik dengan baik, mengerahkan semua kemampuan. Sekali lagi, dibuat kita harus merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 39, fanadatul malaikah, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala untuk memanggil, memberikan kabar gembira kepada Zakaria. Wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Saat Jibril menemui Zakaria, Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Annallahu yubashiruka bi Yahya." Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan kabar kepadamu engkau akan memiliki seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Nama Yahya itu sudah nama yang Allah pilih, bukan nama yang dipilih oleh Zakaria. Yahya itu adalah nama yang Allah pilih. Allah sendiri sudah memberikan kabar, engkau akan punya anak laki-laki yang namanya Yahya. Kalau anak-anak kita yang memilih nama adalah orang tuanya, ayahnya atau ibunya, akan tapi Yahya ini adalah nama pilihan Allah Ta'ala. Apa sifat Yahya? Dikatakan di situ, musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya itu akan membenarkan kalimat ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya dari Allah Ta'ala, akan membenarkan Taurat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia membenarkan, mengimani wahyu ajaran Nabi sebelumnya, menjadi seorang yang beriman. Yang kedua, wasayyidan. Yahya itu dia akan menjadi sayyid, panutan, pedoman, tokoh, pemimpin, karena dia kebaikan akhlaknya. Sayyid, panutan dalam agama. Dia akan jadi contoh teladan bagi masyarakatnya, bagi umatnya. Wahasuron. Yahya itu seorang yang mampu mengendalikan nafsunya. Dia punya nafsu sapi selalu terkendali. Seorang yang jauh daripada maksiat, jauh daripada dosa. Orang yang bisa mengendalikan nafsu, dia jauh dari dosa. Sedikit dosanya. Gak seperti pada umumnya manusia yang selalu kalah dengan nafsu,
nafsu amarah, nafsu makan, nafsu seks, nafsu tamak kepada dunia, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Tapi Yahya tidak. Semua nafsunya terkendali. Wahasur. Wa nabiyan, Yahya itu akan menjadi seorang nabi. Wa minas salihin, dia termasuk hamba Allah yang saleh. Pada hari ini sekalian, di sini kita akan ambil faedahnya. Bagaimana ketika malaikat mendatangi Zakaria, Nabi Zakaria sedang sholat, menunjukkan bahwasanya Nabi Zakaria itu seorang ahli ibadah, punya karakter ahli ibadah. Dia senang beribadah. Maknanya Nabi Zakaria seorang hamba yang dekat sama Allah, punya hubungan spesial dengan Allah, maka doanya dikabulkan karena dekat sama Allah, sering beribadah, sering sholat. Lihat, kalau kira-kira malaikat datang kepada kita, menemui kita, kita sedang apa? Sedang main game, sedang pegang HP, sedang lalai. Kita mungkin sedang main-main. Ya seperti Nabi Zakaria, kapan dia datang? Masya Allah, malaikat mendatanginya, bertamu kepada Nabi Zakaria, dia sedang sholat. Itu pujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria, memberikan keteladanan pada kita, kepada setiap yang ingin meminta kepada Allah, ingin doanya dikabulkan. Banyaklah salat, banyaklah ibadah kepada Allah, banyak taqarrub kepada Allah, membangun hubungan spesial dengan Allah Ta'ala. Karena spesialnya Zakaria dengan Allah Ta'ala, begitu hebatnya, maka Allah memberikan anak juga hebat, punya ciri-ciri yang hebat. Seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada ajaran Nabi sebelumnya, dia menjadi panutan, sayyid. Dia seorang yang selalu bisa mengendalikan nafsu, jauh daripada dosa dan maksiat. Dia seorang nabi, dia seorang yang saleh. Sifat yang luar biasa. Karena ayahnya solehnya juga luar biasa, maka dia layak mendapatkan anak yang super soleh. Kemudian ketika Nabi Zakaria mendapatkan berita itu, Nabi Zakaria menyatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Rabb, bagaimana aku punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, aku sudah sampai pada usia lanjut, sudah 70 tahun. Wa imraati aqira, adapun istriku seorang yang sudah mandul, udah tua dan mandul. Divonis oleh para tabib, dia nggak bisa punya anak. Itu adalah ungkapan Nabi Zakaria untuk memastikan bagaimana dia kondisinya seperti ini, tapi kok bisa punya anak, dapat berita punya anak. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Maka Jibril mengatakan, seperti itulah kalau Allah menghendaki, mudah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cuman cukup 2 huruf, kaf dan nun, kun, jadi. Fayakun, akan jadi. Iza arada Allah syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka akan terwujud seperti yang Allah inginkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita punya iman yang kuat kepada Allah, Allah mampu
membalikkan semua keadaan, mampu memperbaiki rahim yang mandul jadi subur, yang sudah kering jadi basah, yang sudah mandul yang divonis jadi subur. Begitu mudah bagi Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka nggak perlu kita putus asa bagi yang belum memiliki anak. Bagi yang belum memiliki anak, nggak ada perlu putus asa. Tetaplah berharap pada Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi Zakaria memberikan contoh 45 tahun berdoa, nggak putus asa, nggak putus asa, nggak lelah, nggak juga bosan. Sebagian kita sudah bosan, merasa sudah setahun, 2 tahun minta doa, minta anak terus kepada Allah Ta'ala, nggak pernah juga. Di akhirnya putus asa, nggak doa lagi. Padahal doanya itu sudah ditulis oleh Allah sebagai ibadah. Jadi doa apa saja yang dipanjatkan kepada Allah, yang kita minta, yang hari ini belum terwujud, jangan pernah kita berhenti berharap. Minimalnya doa kita itu sudah ditulis sebagai amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Di ayat berikutnya Nabi Zakaria ingin melihat apa buktinya kalau aku akan punya anak. Maka dia minta tanda. Qala rabbij'alli ayah. Ya Allah, berikan kepadaku tanda kalau aku akan punya anak. Apa tandanya? Qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyamin illa ramza. Wahai Zakaria, tandanya engkau enggak bisa bicara kepada manusia selama 3 hari kecuali hanya bahasa isyarat. Selama 3 hari itu sebuah tanda bahwasanya engkau akan punya anak seperti yang dibawa oleh Jibril. Wadhkur rabbaka katsira. Ketika sudah seperti itu, engkau sudah melihat tanda-tanda seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara apa? Wadhkur rabbaka katsira. Banyaklah menyebut nama Allah, banyaklah berzikir. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah, sucikan Allah. Sucikan Allah dari sifat Allah nggak mendengar doamu, dari sifat Allah nggak mampu merubah keadaan rahim yang divonis mandul menjadi subur. Allah mampu. Sucikan itu semuanya. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Di waktu pagi dan petang banyak bertasbih. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala kezaliman. Maha suci Allah dari memiliki sekutu. Maha suci Allah dari memiliki anak. Maha suci Allah dari memiliki istri. Maha suci Allah dari membutuhkan makhluknya dan seterusnya. Di sini misalkan bahasanya di surat ini memberikan kepada kita akan berikan kesimpulan bahwa siapa yang ingin menghadirkan anak soleh di tengah keluarganya, maka tempuhlah seperti Nabi Zakaria. Pertama, mensolehkan diri kita. Jadilah kita seorang ayah, seorang ibu yang soleh dulu di hadapan Allah Ta'ala.
Sebelum kita menuntut anak kita jadi anak soleh, kita minta anak soleh tapi kita nggak siap jadi orang soleh. Nuntut anak supaya sholat 5 waktu, ayahnya nggak mau sholat 5 waktu di masjid. Nuntut anak pintar ngaji, ayahnya nggak mau belajar ngaji. Nggak pantas. Pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita. Nuntut anaknya supaya dia tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi ayahnya nggak mau tunduk, taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Solehkan diri kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Baru yang kedua, banyaklah doa. Ketika hubungan kita dengan Allah itu dekat. Dekat kepada Allah Ta'ala, menjadi kekasih Allah, menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala, maka doa itu akan segera diijabahi. Setelah diijabahi, maka banyaklah kita zikir kepada Allah Ta'ala untuk mensucikan Allah dalam rangka bersyukur Allah. Banyak zikir pagi dan petang, banyak taat kepada Allah Ta'ala, banyak ibadah lagi kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW nampak pada diri beliau, Aisyah melihat telapak kaki beliau pecah-pecah karena saking banyaknya beliau salat malam tiap hari dan panjang rukuk dan sujudnya. Aisyah, kasihan ya Rasulullah, engkau seorang hamba yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Untuk apa lagi engkau masih harus berusaha payah salat tiap malam panjang rukuk dan sujudnya dan berdiri? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Justru itu wahai Aisyah, selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur. Inilah cara bersyukurku, terima kasih kepada Allah dengan lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hamba yang akan diberikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salihah di tengah keluarga kita, hamba yang akan didengarkan doanya ketika berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.